identitas nasional. Yang pertama, globalisasi. Masuknya budaya asing melemahkan budaya lokal. Yang kedua, kurangnya kesadaran sejarah dan budaya. Generasi muda tidak mengenal jati diri bangsa. Yang ketiga, disintegrasi sosial. Konflik antar negara etnis atau agama, contoh di Ambon pada masa lalu. Yang keempat, ketimpangan pembangunan. Muncul rasa tidak adil memicu perpecahan. Yang kelima, bahasa dan simbol nasional diabaikan. Kurangnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, pengaruh budaya luar lebih dominan di kalangan remaja. Yang kedua, konflik sosial pernah terjadi akibat perbedaan identitas kelompok. Yang ketiga, kesenjangan antar daerah pulau memperlemah rasa kebangsaan. Permasalahan integrasi nasional. Yang pertama, keberagaman suku, agama, ras. Rentan konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan akses layanan. Muncul rasa ketidakadilan antar daerah. Yang ketiga, kurangnya rasa nasionalisme. Kepentingan kelompok lebih diutamakan. Yang keempat, disinformasi dan hoaks memecah belah masyarakat. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum, mengurangi kepercayaan terhadap negara. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, pernah terjadi konflik horizontal akibat perbedaan agama atau suku. Yang kedua, ketimpangan pembangunan antar pulau memicu kecemburuan sosial. Dan yang ketiga, minimnya kegiatan bersama yang memperkuat persatuan masyarakat lokal. Permasalahan wawasan Nusantara. Yang pertama, rendahnya rasa memiliki terhadap bangsa. Banyak masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan. Yang kedua, pemahaman yang terbatas tentang batas wilayah. Banyak warga tidak tahu pentingnya wilayah laut, udara, dan darat sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, isu separatisme dan fanatisme lokal mengutamakan identitas daerah dibanding nasional. Yang keempat, lemahnya koordinasi pusat dan daerah menghambat pemerataan, pembangunan, dan penyatuan visi nasional. Yang kelima, kurang penguatan karakter dan nilai kebangsaan. Pendidikan belum menyentuh aspek cinta tanah air secara mendalam. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, fanatisme daerah masih kuat, menghambat kerjasama antar kelompok. Yang kedua, wilayah laut dan pulau kecil sering luput dari penguasaan nasional. Yang ketiga, konflik horizontal memperlemah kesadaran akan persatuan wilayah. Keempat, infrastruktur antar pulau belum rata, memperkuat rasa ketidakadilan. Yang kelima, anak muda kurang dilibatkan dalam kegiatan kebangsaan berbasis lokal. Permasalahan konstitusi Indonesia. Yang pertama, ketidaksesuaian antara konstitusi dan praktik di lapangan. Banyak pelaksanaan kebijakan tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Yang kedua, pemanfaatan konstitusi untuk kepentingan politik. Pasal-pasal ditafsirkan sepihak demi kepentingan kelompok tertentu. Yang ketiga, ketimpangan perlindungan hak. Hak warga negara di daerah terpencil belum terjamin secara adil. Yang keempat, minimnya akses terhadap keadilan. Proses hukum lambat dan mahal, terutama bagi masyarakat miskin. Yang kelima, keterbatasan literasi konstitusi. Warga belum memahami bagaimana konstitusi melindungi kehidupan mereka. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, warga pesisir atau pulau sulit mengakses bantuan hukum. Hak konstitusional terabaikan. Yang kedua, konflik sumber daya alam tidak mendapat penyelesaian adil. Yang ketiga, hak atas pendidikan dan kesehatan belum merata di seluruh pulau. Yang keempat, keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi belum sepenuhnya dirasakan. Permasalahan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sisi negara, yang pertama, tidak merata dalam memenuhi hak rakyat. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan belum dirasakan semua negara. Yang kedua, pelanggaran HAM oleh aparat. Tindakan kekerasan oleh ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Yang ketiga, lambatnya proses terhadap aspirasi publik. Negara belum optimal dalam melindungi dan mendengar suara rakyat. Yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menghambat pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyat. Di sisi warga negara, yang pertama, kurangnya kesadaran akan kewajiban. Banyak warga tidak taat hukum, tidak peduli lingkungan, dan pasif. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak orang lain. Demonstrasi anarkis, ujaran kebencian, merusak fasilitas umum. Yang ketiga, minimnya partisipasi dalam demokrasi. Golput, tidak peduli si publik, atau ikut menyebar hoaks. Yang keempat, tidak menjalankan peran sosial, tidak aktif dalam gotong royong, toleransi, dan menjaga persatuan. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, beberapa pulau belum menikmati hak dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan. Yang kedua, konflik lahan atau sumber daya alam akibat kurangnya perlindungan hukum. Yang ketiga, warga masih membuang sampah sembarangan, kurang kesadaran kewajiban. Yang keempat, toleransi antar komunitas perlu diperkuat pasca konflik masa lalu. Yang kelima, program pemerintah pusat kadang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat lokal. Permasalahan demokrasi Indonesia. Yang pertama, politik uang. Merusak integritas pemilu dan melemahkan suara rakyat. Kurangnya pendidikan politik. Masyarakat mudah terpengaruh hoaks dan isu suku, agama, ras. Yang ketiga, partisipasi politik rendah. Banyak warga golput atau apatis terhadap pemilu. Yang keempat, kebebasan berpendapat masih terbatas. Kritik sering dianggap ancaman, bukan masukan. Yang kelima, dominasi elit politik. Kepentingan rakyat tidak selalu menjadi prioritas. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, warga di pulau kecil kurang terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Yang kedua, isu lokal jarang menjadi perhatian dalam kampanye politik. Yang ketiga, minimnya pendidikan politik menyebabkan warga mudah dipengaruhi isu provokatif. Yang keempat, partisipasi dalam pemilu rendah di beberapa daerah terpencil. Yang kelima, aspirasi masyarakat adat atau pesisir sering tidak tersalurkan. Permasalahan hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran oleh aparat atau negara, kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi. Yang kedua, diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Yang ketiga, perampasan tanah dan sumber daya alam tanpa persetujuan warga, mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal. Yang keempat, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Warga takut menyuarakan pendapat. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Pelanggaran hak asasi manusia sering tidak dihukum setimpal. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, masyarakat adat atau pesisir kadang tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan. Yang kedua, konflik agraria dan penggusuran. Hak atas tempat tinggal terabaikan. Yang ketiga, pelayanan publik tidak merata. Hak atas pendidikan dan kesehatan terganggu. Yang keempat, isu intoleransi dan diskriminasi antar kelompok masih ada. Yang kelima, warga sulit mengakses keadilan. Pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan. Permasalahan penegakan hukum Indonesia. Yang pertama, hukum tidak berlaku sama untuk semua. Orang kaya sering lolos dari jeratan hukum. Yang kedua, korupsi di lembaga penegak hukum. Oknum aparat terlibat suap dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, proses hukum lambat dan berbelit. Rakyat kecil kesulitan mencari keadilan. Yang keempat, minimnya perlindungan terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan, agraria, dan lingkungan. Yang kelima, kurangnya transparansi dan pengawasan. Banyak kasus mandek atau ditutup-tutupi. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, kasus pencemaran lingkungan laut dan hutan jarang ditindak tegas. Yang kedua, warga pesisir sulit mengakses bantuan hukum. Hak mereka terabaikan. Yang ketiga, sengketa tanah adat belum diselesaikan secara adil. Yang keempat,
korban konflik sosial masa lalu masih belum mendapat keadilan. Yang kelima, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan masih lemah. Permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, ketimpangan kapasitas daerah. Tidak semua daerah mampu mengelola kewenangan secara efektif. Yang kedua, korupsi di pemerintahan daerah. Dana otonomi disalahgunakan oleh oknum pejabat lokal. Yang ketiga, kebijakan tidak pro rakyat. Beberapa kebijakan daerah mengabaikan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, konflik kewenangan pusat dan daerah. Tumpang tindih aturan dan lemahnya koordinasi. Yang kelima, minimnya partisipasi masyarakat. Keputusan daerah sering tidak melibatkan warga lokal. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam, laut, hutan, tambang, kadang hanya menguntungkan elit. Yang kedua, program pembangunan tidak selalu sesuai kebutuhan masyarakat pulau kecil. Yang ketiga, infrastruktur antar pulau belum merata meski sudah otonomi. Yang keempat, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam perizinan lahan. Yang kelima, kurangnya transparansi dana desa dan proyek daerah. Permasalahan perdamaian dunia. Yang pertama, konflik bersenjata dan perang mengancam stabilitas global dan hak hidup masyarakat. Yang kedua, terorisme dan radikalisme menimbulkan rasa takut dan kerusakan sosial. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi global. Negara miskin sulit berkembang, memicu ketegangan. Yang keempat, diskriminasi dan intoleransi, sumber konflik horizontal antar kelompok. Yang kelima, perlombaan senjata dan nuklir, mengancam keselamatan manusia dan lingkungan. Kaitannya dengan lingkungan sekitar, contohnya di Ambon. Yang pertama, konflik sosial di masa lalu menunjukkan pentingnya toleransi dan dialog. Yang kedua, masih ada potensi gesekan antar kelompok, perlu penguatan nilai perdamaian. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan antar pulau dapat memicu kecemburuan sosial. Yang keempat, pengaruh global, hoaks, radikalisme digital, bisa memecah kerukunan lokal. Yang kelima, pentingnya peran masyarakat dan pemuda dalam menjaga harmoni dan toleransi.